Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio akan memaparkan atau menyampaikan materi terkait tentang unit saham dan nilai saham. Dengan pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh saudari kita yaitu Vivian Pujianti, dan kemudian dilanjutkan dengan pemateri kedua oleh saudari Suhratun Nafada, dan pemateri ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, Jumratul Akbar, dan dilanjutkan dengan pemateri terakhir yaitu saudari Arianda Marsi Fabriatin. Baiklah, langsung saja kita sama-sama simak penyampaian atau pemaparan dari pemateri pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivian Pujianti dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai unit saham dan nilai saham. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu saham. Saham merupakan bukti penyertaan modal pada sebuah perusahaan. Dengan membeli saham perusahaan, berarti kita menginvestasikan dana atau modal yang nantinya akan digunakan oleh pihak manajemen untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Dengan demikian, tentu kita akan mengharapkan imbal hasil dari investasi tersebut. Jika perusahaan memperoleh laba bersih di akhir tahun, maka kita akan mendapat pembagian keuntungan yang berupa dividen. Besarnya dividen yang akan dibagikan ditentukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham. Jika suatu saat harga saham suatu perusahaan meningkat dan kita memutuskan untuk melepas kepemilikan atas saham tersebut, yang dimana itu berarti kita menjualnya, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang disebut dengan capital gain. Jadi dapat disimpulkan bahwa saham merupakan penyertaan modal dalam kepemilikan suatu perusahaan yang biasanya berupa perseroan terbatas atau PT. Ada beberapa hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasa, yaitu hak kontrol, hak menerima pembagian keuntungan, dan hak preemptif. Yang pertama yaitu hak kontrol. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi, yang dimana berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa saja yang akan memimpin perusahaannya. Kemudian yang kedua yaitu hak menerima pembagian keuntungan, yang dimana sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapat bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba akan dibagikan. Sebagian laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Laba yang ditahan ini merupakan sumber dana intern perusahaan. Kemudian laba yang tidak ditahan dibagikan dalam bentuk dividen. Kemudian hak yang ketiga yang dimiliki oleh pemegang saham biasa yaitu hak preemptif. Hak preemptif ini merupakan hak untuk mendapatkan persentase pemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham, maka jumlah saham yang beredar akan lebih banyak. Dan akibatnya, persentase pemilikan pemegang saham yang lama akan turun. Hak preemptif ini memberikan prioritas kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham yang baru, sehingga persentase pemilikannya tidak berubah. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri ketiga di sini akan menerangkan tentang saham preferen. Jadi saham preferen itu biasa juga disebut dengan saham yang memiliki keistimewaan. Jadi saham ini memiliki keistimewaan dibandingkan dengan saham biasa. Adapun keistimewaannya yaitu mendapatkan dividen tetap, selalu didahulukan dalam hal pembayaran. Saham preferen ini juga bersifat hybrid atau gabungan dari obligasi dengan saham biasa. Seperti obligasi dalam hal membayarkan bunga atas pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil tetap berupa dividen perusahaan. Saham seperti saham biasa dalam hal likuidasi, klaim pemegang saham preferen di bawah klaim pemegang obligasi. Dibandingkan dengan saham biasa, saham preferen memiliki hak, yaitu hak atas pembayaran dividen tetap, dan yang kedua yaitu hak atas pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi.
Jadi ada beberapa karakteristik dari saham preferen ini sendiri, yaitu yang pertama preferen terhadap dividen, yang kedua preferen dalam waktu likuidasi. Preferen terhadap dividen ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pemegang saham preferen ini mendapatkan hak terlebih dahulu menerima dividen dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Misalnya nih dividen dari saham preferen itu selembar 500.000, maka sebelum pemegang saham preferen menerima dividennya tersebut, maka pemegang saham biasa tidak dapat menerima dividen sebesar 500.000 tersebut sebelum pemegang saham preferen mendapatkannya. Yang kedua yaitu hak dividen kumulatif. Jadi saham preferen juga mempunyai hak dividen kumulatif, yaitu memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang memang belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. Karena saham preferen mempunyai dividen hak kumulatif, maka dividen tahun sebelumnya yang memang belum dibayarkan itu menjadi utang dividen yang nantinya akan dibagikan dalam bentuk hak dividen kumulatif. Baik, karakteristik yang kedua yaitu preferen pada waktu likuidasi. Jadi hak saham preferen terlebih dahulu mendapatkan aktiva perusahaan dibandingkan dengan saham biasa jika terjadi likuidasi. Besarnya hak atas aktiva yang didapatkan pada saat likuidasi sebesar nilai nominal saham preferen, termasuk juga dividen yang belum dibayarkan jika bersifat kumulatif. Dengan karakteristik seperti ini, saham preferen seringkali juga dianggap lebih kecil resikonya dibandingkan dengan saham biasa. Namun jika dibandingkan dengan obligasi, saham preferen ini lebih beresiko karena klaim pemegang saham preferen di bawah klaim pemegang obligasi. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Sohrotul Naf'adah yang dimana sudah dijelaskan mengenai definisi dari saham preferen itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan terkait macam-macam dari saham preferen itu. Nah, adapun macam-macam dari saham preferen itu adalah sebagai berikut. Ada yang namanya convertible preferred stock atau saham preferen yang dapat dikonversikan ke saham biasa. Jadi maksudnya itu saham ini dapat menarik minat para investor yang menyukai saham biasa. Nah, kemudian ada yang namanya callable preferred stock atau saham preferen yang dapat ditebus, yaitu merupakan bentuk lain dari saham preferen yang dimana saham ini memberikan hak kepada suatu perusahaan yang mengeluarkan biaya untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham pada tanggal tertentu dan di masa mendatang dengan nilai tertentu pula. Dan yang kemudian selanjutnya itu ada yang namanya floating or adjustable rate preferred stock atau yang dimaksud dengan saham preferen dengan tingkat dividen yang mengambang. Maksudnya di sini saham preferen ini tidak membayar dividen secara tetap, akan tetapi tingkat dividen yang dibayar itu tergantung dari tingkat return dari sekuritas T-bill atau treasury bill. Saham preferen seperti tipe ini cukup populer sebagai investasi jangka pendek bagi para investor yang mempunyai seperti kelebihan kas gitu. Baiklah, kita beralih ke materi berikutnya, yaitu terkait saham treasure atau treasure stock, yang dimana merupakan saham yang dibeli kembali oleh manajemen perusahaan
dari pasar dengan tujuan tertentu. Misalnya kayak gini, ketika harga saham perusahaan tersebut sedang turun drastis, nah kemudian dibeli oleh perusahaan lain. Jadi sederhananya gini, saham perseroan yang diperoleh kembali oleh perseroan. Nah, saham treasury ini berupa saham biasa yang dikeluarkan untuk investor dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan atas nama perusahaan itu sendiri. Adapun alasan kenapa suatu emiten melakukan saham treasure atau pembelian kembali saham yang beredar itu ialah tidak lain untuk yang pertama menjualnya kembali ke pegawai perusahaan. Terus yang kedua itu untuk mendongkrak harga saham itu sendiri. Dan yang ketiga membagikannya sebagai dividen. Dan poin yang terakhir itu untuk menukar surat-surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan lain. Nah, oke teman-teman, mungkin hanya itu penyampaian atau pemaparan materi dari saya sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariana Marsi Febriatin, NIM 1905011146. Di sini saya sebagai pemateri terakhir ingin menyampaikan tentang nilai saham. Tujuan normatif yang ingin dicapai perusahaan melalui usaha adalah memaksimumkan nilai perusahaan dengan cara melalui peningkatan kemakmuran bagi pemegang saham. Dengan demikian, bagi investor yang menanamkan modalnya dalam bentuk saham di bursa efek akan menilai saham yang dimilikinya atas 2 faktor, yaitu yang pertama, 1. Aliran dana yang masuk berupa dividen dan capital gain sebagai expected return saham. 2. Turun naiknya dividen dan harga saham di bursa efek sebagai risiko investasi. Kemudian dalam menilai sebuah saham perlu dibedakan antara nilai dengan harga. Nilai adanya nilai intrinsik, sedangkan harga adalah harga pasar. Jadi ada beberapa nilai yang berhubungan dengan saham, yaitu 1. Nilai buku atau book value. Nilai yang ditentukan berdasarkan akuntansi, yaitu berdasarkan total aktiva dikurangi total hutang atas nilai yang dicatat pada saat saham dijual di pasar. Kedua, nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Hal ini tergantung mekanisme pasar. Yang ketiga, nilai intrinsik merupakan nilai nyata atau true value. Suatu saham yang ditentukan oleh beberapa faktor fundamental nilai perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.